Shalom, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita mau hampiri tata kasih karunia-Nya. Dialah Tuhan yang bimbing setiap kita, Dia yang pegang teguh hidup kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, untuk nafas kehidupan yang Tuhan telah beri untuk setiap kami. Sebentar kami mau duduk diam mendengarkan benar firman Tuhan. Tuhan yang berkati telinga kami, Tuhan yang berkati hati kami. Kami siap menjadi pelaku benar firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Di bulan ini tetap dalam tema ajar kami untuk menghitung hari-hari. Ya, puji nama Tuhan. Oleh sebab itu kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2 Timotius pasal ketiga ayat ke-1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan jelas dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat ke-1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir. Kapan yang dimaksud hari-hari terakhir? Hari-hari terakhir adalah saat di mana kita hidup sekarang ini. Ini adalah hari di mana akhir zaman sudah dekat. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah di ambang pintu. Hari-hari terakhir. Dikatakan lebih lagi akan datang masa yang sukar. Dan ini digenapi Bapak Ibu Saudara. Tanda-tanda zaman ini sedang digenapi. Terjadi masa yang sukar. Kita bisa melihat terjadi peperangan di mana-mana yang membuat ekonomi menjadi lesu, yang membuat mengalami resesi ekonomi di seluruh dunia itu. Terjadi masa yang sukar, dan ini sedang digenapi. Dan ayat 2 dikatakan sampai ayat yang keempat, manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, suka memfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, suka menjelekkan orang lain, garang, tidak suka yang baik, berlagak tahu, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Hal-hal yang sangat jahat di akhir zaman ini. Dan ini digenapi Bapak Ibu Saudara. Tanda-tanda ini digenapi. Orang itu menjadi sangat jahat, Mereka mencintai dirinya, mereka menjadi hamba uang. Kita lihat berapa banyak orang di dunia ini yang menjadi hamba uang, bahkan juga termasuk orang-orang Kristen. Tuhan tidak pernah melarang orang-orang percaya untuk menjadi kaya raya. Janji Tuhan adalah berkat, janji Tuhan adalah keberhasilan. Tetapi yang Tuhan tidak kehendaki adalah ingin cepat kaya. Ada berapa banyak orang-orang Kristen karena ingin cepat kaya maka justru tertipu, terperosok pada jerat yang menyusahkan, mengikat kehidupan mereka. Karena apa? Ingin cepat kaya, menjadi hamba uang, tidak mempedulikan agama, tidak tahu berterima kasih, suka menjelekkan orang lain. Juga apa? Menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Hidup dalam kenajisan, hidup dalam percabulan, hidup dalam perzinahan. Kita lihat ada berapa banyak orang Kristen, suami-suami Kristen yang berselingkuh, istri-istri yang berzina. Ada banyak sekali kita jumpai perkara-perkara seperti ini. Mereka hidup dalam percabulan, dalam perzinahan. Bahkan yang sering kali terjadi hari-hari ini, yang namanya LGBT itu sedang terjadi di mana-mana. Bahkan di Amerika, Bapak Ibu Saudara, di tempat-tempat umum tertentu disediakan toilet khusus untuk gender yang ketiga, laki-laki, perempuan, dan gender yang ketiga. Toilet khusus untuk gender yang ketiga. Bahkan beberapa sekolah di Amerika mengajari anak didik mereka untuk tidak memanggil he or she, dia laki-laki atau dia perempuan. Tidak boleh. Ini sedang terjadi Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita harus belajar menghitung hari-hari seperti Musa meminta Tuhan mengajarkan kepada Musa untuk bisa menghitung hari-hari agar menjadi bijaksana. Orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang tahu bagaimana mempergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan baik. Mari kita buka ayat selanjutnya.
di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya. Ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Mari kita sebagai orang-orang percaya, kita mau belajar hidup bijaksana, hidup arif, ya, mengerti kehendak Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang-orang yang dianggap bodoh oleh Tuhan adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kita mau belajar, kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita secara khusus. Dan kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita mau belajar menggenapi apa yang menjadi visi Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang bijaksana. Oleh sebab itu mari kita belajar di hari-hari terakhir, akhir zaman, di mana kedatangan Tuhan sudah sangat singkat, sudah diambang pintu. Kita mau belajar mempergunakan waktu-waktu yang ada, yang tersisa sedikit sekali dengan bijaksana. Kita gunakan waktu-waktu kita yang ada untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka saya dapat kita mencari orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berhikmat, dan kita akan mempersiapkan hidup kita sehingga pada saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kali sebagai mempelai pria, kita gereja Tuhan sebagai mempelai wanita, kita akan masuk dalam pengangkatan gereja Tuhan dan masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Saya kita percaya bahwa firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua dimanapun Anda berada mengikuti ibadah doa pagi secara online. Dan ketika kita membuka fajar dengan memuji menyembah Tuhan, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka saya kena percaya sepanjang hari ini kita akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan apapun yang kita lakukan Tuhan akan buat kita berhasil, Tuhan akan memberkatinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.